Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Langsung saja ya, simak video ibu berikut ini. Kondisi masyarakat pada masa penjajahan yang pertama itu ada pengaruh monopoli dalam perdagangan, yaitu adalah terbentuknya VOC. VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, pedagang Belanda itu membentuk VOC atau Perkumpulan Dagang Hindia Timur pada tahun 1610. Peter Booth diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama. Pada tahun 1610 sampai 1614, tetapi dia memilih Jayakarta sebagai tempat administrasi VOC-nya. Lalu ada Frederick de Houtman, Gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605 sampai 1611, dan setelah itu menjadi Gubernur di Maluku pada tahun 1621 sampai 1623. Selanjutnya ada perkembangan VOC. Tujuan didirikannya VOC adalah menghindari persaingan dagang antar pengusaha Belanda, mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan bersaing dengan bangsa lain. VOC itu melakukan pelayaran hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. VOC juga mendapatkan hak eksterpasi, yaitu hak menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga. VOC juga mendapatkan hak untuk memungut pajak, yaitu yang pertama ada kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak kepada Belanda. Yang kedua yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Selanjutnya ada hak istimewa. Hak istimewa ini tercantum dalam oktroi atau piagam pada tanggal 20 Maret 1602, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hak memonopoli perdagangan, yang kedua hak membentuk angkatan perang sendiri, yang ketiga hak melakukan perorangan, yang keempat hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, yang kelima hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Selanjutnya adalah hak untuk mengangkat pegawai sendiri, dan yang terakhir ada hak untuk memerintah di negara jajahan. Nah, VOC itu berkembang pesat tahun 1623 dan pada tahun 1641 VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Lanjut ada kekuasaan VOC. VOC itu mampu menguasai Indonesia. Yang pertama, VOC itu adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dan pesat. Yang kedua, banyak kerajaan di Indonesia yang dikuasai oleh VOC karena politik adu dombanya. Yang terakhir ada para pedagang di Nusantara belum memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Selanjutnya ada hasil politik adu domba dari VOC. Yang pertama itu VOC berhasil membantu Sultan Haji dalam merebut Banten dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, permusuhan antara Araka atau Raja Bone dan Hasanuddin Sultan Makassar. VOC membantu Arupalakas, terjadilah perjanjian Bongaya yang menyebabkan Makassar jatuh ke tangan VOC. Dan yang terakhir ada VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi 3 kerajaan. Runtuhnya VOC. VOC itu runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC itu disebabkan karena yang pertama, VOC tidak bisa membiayai perang. Yang kedua, korupsi merajalela Indonesia dan Belanda karena pegawai VOC lalai. Yang ketiga, terjadinya jual beli jabatan. Yang keempat, utang VOC semakin besar. Dan yang terakhir, monopoli VOC hancur karena tidak mampu memerangi pedagang Eropa.
Nah, ini ada beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif, yaitu banyak bangsa asing yang melakukan perdagangan di Nusantara. Pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional dan mengetahui tata cara perdagangan yang baik. Dan yang terakhir, pedagang pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Selain itu, ada dampak negatif. Yang pertama itu, rakyat harus menjual rempah-rempah kepada pihak VOC. Pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh pihak VOC, menurunnya jumlah penduduk atau pembantaian massal, lalu penderitaan fisik, kelelahan karena bekerja terlalu keras, lalu produksi padi menurun karena tanaman tidak laku di pasar internasional dan gagal panen. Yang terakhir ada menjadikan rakyat kelaparan dan kematian. Oke, sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.